Halo teman-teman. Swedia adalah negara yang terletak di Eropa Utara, dengan luas sekitar 450.295 km persegi, dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta orang. Meskipun bukan negara kaya minyak seperti saudara bungsu mereka, Norwegia, mereka sangat kaya dengan PDB rata-rata $51.796 pada tahun 2020. Namun, itu bukan alasan utama mengapa orang mengagumi dan bermimpi tinggal di Swedia. Ada rahasia di baliknya, mari kita cari tahu. Pertama, kenapa mereka kaya? Pada abad ke-19, Swedia, seperti kebanyakan negara lain di dunia, memiliki ekonomi yang sebagian besar bergantung pada pertanian. Dengan tanaman umum seperti gandum, barley, beet, gula, minyak sayur dan kentang. Karena sebagian besar tanah tertutup salju dan es, hanya 10% yang bisa ditanami. Dari tahun 1870 hingga 1914, kegagalan panen sering terjadi. Dikombinasikan dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, lebih dari 1 juta orang Swedia beremigrasi ke Amerika Serikat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, saat ini ada 5 juta orang Amerika keturunan Swedia, setengah dari populasi mereka. Pada abad ke-20, di seluruh Eropa memasuki periode industrialisasi yang kuat, permintaan akan besi meningkat secara dramatis. Mereka menggunakannya untuk membangun rel kereta api, jembatan, terowongan, membuat mesin dan bahkan kusen pintu. Saat itulah kesempatan datang, Swedia telah memanfaatkan sumber biji besi yang paling melimpah di dunia untuk memproduksi besi dan baja untuk ekspor. Hanya dalam beberapa dekade, banyak perusahaan besar lahir seperti Höganäs Up, Sandvik Steel, Ovako Steel. Dalam Perang Dunia I, mereka adalah salah satu negara yang paling banyak memasok besi dan baja ke negara-negara Eropa, terutama Inggris dan Jerman. Selain itu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Eropa, permintaan kayu untuk produksi furnitur dan kertas meningkat. Itu mendorong perkembangan industri penebangan Swedia. Hutan adalah sumber daya paling melimpah kedua di negara ini. Pemerintah mereka telah menugaskan pengelolaan setengah dari kawasan hutan ke sektor swasta. Oleh karena itu, perawatan serta pemanfaatannya dimaksimalkan. Kedua industri besar Swedia, produksi kayu dan baja, memiliki keunggulan biaya dibandingkan pesaing mereka. Karena mereka dapat menyediakan sumber energi mereka sendiri untuk menjalankan pabrik. Seperti negara tetangga Norwegia, Swedia Utara memiliki sistem sungai yang padat dan banyak lembah curam yang sangat cocok untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, pada 1950-an mereka memiliki rencana untuk mengembangkan senjata nuklir untuk bertahan melawan Uni Soviet. Namun, Amerika Serikat khawatir bahwa semakin banyak negara yang memiliki senjata penghancur, dunia akan semakin kacau. Jadi Amerika Serikat berdiri dan menasihati saudara muda itu, jangan khawatir, saya akan melindungimu. Merasa yakin bahwa Swedia telah mengalihkan fokusnya dari penelitian senjata ke produksi tenaga nuklir. Sehingga mereka memiliki surplus energi murah untuk industri. Berkat pendapatan yang besar dari industri kayu dan besi, ekonomi Swedia telah berkembang pesat, meletakkan dasar bagi pengembangan industri lain. Pada tahun 1900 PDB per kapita mereka berada di peringkat ke-13, tetapi pada tahun 1962 meningkat menjadi nomor 3 secara global. Dengan negara dengan tradisi pendidikan yang sangat awal seperti Swedia, ketika mereka punya uang, mereka berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan. Anak-anak dari usia 6 hingga 16 tahun diwajibkan untuk menghadiri sekolah komprehensif dan sebagian besar didanai oleh negara. Selain sejumlah perguruan tinggi, universitas lahir sangat awal seperti Uppsala, 1477, Lund, 1425, Gothenburg, 1891, dan Stockholm, 1878. Banyak sekolah dan sekolah kejuruan lain yang berkualitas baik dibuka pada abad ke-20. Hingga saat ini, sekitar 40% dari populasi mereka telah menyelesaikan program perguruan tinggi dan universitas. Selain itu, revolusi ilmiah dan teknologi Swedia juga berlangsung sangat awal. Royal Academy of Sciences didirikan pada tahun 1739, membantu menghasilkan banyak talenta. Termasuk Alfred Nobel yang menemukan dinamit dan mendirikan Yayasan Hadiah Nobel. Gustav Dalén, yang dianugerahi hadiah Nobel dalam fisika dan merupakan pendiri perusahaan gas industri AGA, yang beroperasi hingga tahun 2000, bergabung dengan perusahaan Jerman terkenal Linde plc. Lars Magnus Ericsson, seorang penemu, mendirikan perusahaan Ericsson. Sampai hari ini tetap menjadi salah satu grup telekomunikasi terbesar di dunia. Masih banyak tokoh lain yang turut membuat Swedia terkenal di bidang teknik, farmasi dan teknologi tinggi. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2014,
Mereka adalah salah satu negara dengan paten terbanyak, diakui oleh Amerika Serikat dengan sekitar 47.112 paten. Pendidikan dan sainslah yang membentuk ekonomi pengetahuan Swedia yang maju dan beragam. Selain hal di atas, pemerintah juga memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian secara keseluruhan. Secara khusus, sejak awal abad ke-20, negara Swedia mengeluarkan insentif pajak, mendorong perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam produksi ekspor. Pada saat yang sama meminjamkan suku bunga rendah, menyederhanakan prosedur administrasi. Semua itu menjadikan Swedia salah satu dari 10 negara termudah untuk berbisnis di dunia. Menurut statistik, semakin banyak orang bergabung dengan startup negara itu, semakin sukses. Saat ini kota Stockholm menghasilkan jumlah perusahaan teknologi miliar dolar per kapita tertinggi kedua di dunia, hanya di belakang lembah Silikon di Amerika Serikat. Ada faktor lain yang cukup penting yang membuat Swedia kaya. Sejak 1814, mereka, seperti Swiss, selalu bersikap netral dalam perang. Sehingga mereka tidak menghabiskan waktu dan uang untuk perbaikan infrastruktur, serta memiliki peluang untuk memproduksi barang dan menembus pasar Eropa yang hancur setelah perang. Akhirnya Swedia menerapkan model jaminan sosial tidak seperti yang lain, mereka mengumpulkan pajak yang sangat tinggi dan menggunakan uang itu untuk mendukung rakyat sebagai imbalannya. Pada tahun 2019 sekitar 42,9% dari PDB Swedia berasal dari pemungutan pajak. Pengeluaran pemerintah selanjutnya disambut baik oleh masyarakat. Misalnya, sekitar 5% dari PDB dihabiskan untuk pendidikan, di mana 100% dari biaya sekolah dibebaskan selama sekolah menengah dan sebagian didukung ketika pergi ke universitas. 3% untuk penitipan anak, seperti membangun taman kanak-kanak, taman kanak-kanak, pusat perawatan kesehatan. Membantu ibu dengan anak kecil merasa aman untuk berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Selain itu, beberapa profesi seperti dokter, guru, dan ilmuwan semuanya dibayar dengan sangat baik. Membantu mereka memiliki kehidupan yang stabil, bekerja untuk gairah daripada uang. Dengan demikian, bakat negara meningkat, menciptakan aset tidak berwujud dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Jadi bisa dimaklumi kalau Swedia adalah salah satu negara terkaya di dunia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.